Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustahil. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan ke-16. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang anti korupsi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya tindak pidana korupsi itu apa saja yang ada pada tindak pidana korupsi, karena setiap negara memiliki aturan-aturan tentang tindak pidana korupsi. Nah, di Indonesia yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sendiri ada 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari yang pertama adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, kemudian pemerasan, yang keempat adalah perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Ini adalah tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Kemudian, kenapa korupsi harus dihindari? Karena memiliki dampak. Nah, tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Ini adalah dampak-dampak korupsi. Jadi, kita harus bisa terhindar dari tindak pidana korupsi. Nah, adapun sifat-sifat korupsi diantaranya adalah korupsi terselubung, yaitu korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik tetapi secara tersembunyi berkaitan dengan uang semata. Nah, kemudian ada juga bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatan hanya bermotifkan uang, namun tetapi sesungguhnya ada faktor lain yang lebih dari faktor politik tersebut, misalnya faktor-faktor uang. Berikut ini ada tingkatan-tingkatan korupsi dari yang rendah sampai yang tingkat tinggi. Nah, tingkatannya yang rendah adalah betrayal of trust, artinya pengkhianatan. Jadi, tindakan pengkhianatan itu termasuk dalam tingkatan korupsi, tetapi tingkatan korupsi yang rendah. Kemudian tingkatan menengah yaitu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Nah, ini adalah korupsi yang memiliki tingkatan menengah. Yang ketiga adalah material benefit, artinya mendapatkan keuntungan yang bukan haknya melalui kekuasaannya. Ini material benefit seringkali menjerat para pimpinan atau pejabat-pejabat negara. Berikut adalah nilai-nilai dasar anti korupsi yang bisa kita terapkan untuk bisa terhindar dari tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah selalu menerapkan sifat jujur. Yang kedua, peduli terhadap sesama. Ketiga adalah mandiri yang tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian selalu menerapkan budaya disiplin, tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang diberikan atau yang diamanatkan. Kemudian kerja keras, selalu bekerja keras, dan hidup sederhana, karena gaya hidup menjadi salah satu faktor kenapa korupsi terjadi di Indonesia saat ini. Yang berikutnya adalah berani mengambil risiko untuk selalu hidup dengan mengamalkan budaya anti korupsi. Yang berikutnya adalah selalu bersikap adil kepada siapapun. Nah, dengan penerapan nilai dasar anti korupsi ini, maka kita bisa benar-benar terhindar dari kegiatan atau tindak pidana korupsi. Refleksi pembelajaran kali ini menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan tidak hanya pada kerugian negara, tetapi pada permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masyarakat. Sebagai seorang ASN, harus bisa menerapkan budaya anti korupsi agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Aksi nyata yang bisa dilakukan adalah dengan patuh terhadap budaya anti korupsi, senantiasa menanamkan nilai-nilai anti korupsi di institusi tempat bekerja, selalu meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari tindakan korupsi. Nah, demikian review materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.